Jadi ketakutan yang seperti itu, ketakutan tidak mampu untuk mengendalikan situasi dengan tuntutan massa yang begitu besarnya di berbagai kota, itulah yang kemudian nampaknya mempengaruhi mental seorang Jokowi sampai ketakutan sekali ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan Najwa Shihab. Selamat malam semuanya. Kemarin ketika saya sedang berada di kereta, tiba-tiba salah seorang teman saya nelpon dan bertanya dengan sangat-sangat serius, penuh rasa penasaran. Mas Alif, sudah nonton belum video Pak Jokowi dengan Najwa? Saya pikir apa gitu kan. Dan saya jawab, belum. Wah, teman saya kaget, kok bisa belum? Ya, saya masih dalam perjalanan, masih di kereta, jadi nggak sempet. Saya bilang, ya nonton mas, gitu ya. Meskipun saya juga sudah bisa prediksi bahwa videonya juga nggak akan ada apa-apa, gitu. Karena ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, dia tidak akan berani memulai isu baru, tidak berani membongkar atau membuat pernyataan-pernyataan baru. Sehingga, kalaupun ada wawancara dengan Najwa Shihab, ya semuanya cerita-cerita lama, gitu ya. Tidak current isu, tidak betul-betul menjawab apa yang sedang terjadi hari ini karena sudah bukan presiden dan dia tidak bisa apa-apa. Dan teman saya membenarkan, benar juga sih katanya, semuanya jawabannya ngambang-ngambang gitu ya. Tapi karena saya menghormati teman saya ini, karena teman saya pernah ngirim TV LED Samsung ke rumah, jadi untuk menghormati teman saya ini, saya akhirnya nonton hari ini durasi full 24 menit dan akhirnya saya menemukan satu fakta baru bahwa ternyata ketika Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, mentalnya tuh jatuh. Karena sepanjang wawancara dengan Najwa dalam durasi 24 menit, kaki Pak Jokowi itu bergerak terus. Kayak orang lagi ngejahit. Kayak gemeter gitu ya, suaranya juga suara-suara gemeter, nggak yakin, sangat ragu. Seorang Jokowi yang sebelumnya sangat pede sekali, yang sangat ya bisa memainkan atau menguasai suasana gitu. Kemarin ketika diwawancara sama Najwa, nampaknya Pak Jokowi sangat-sangat tidak percaya diri dan ini aneh gitu. Karena yang mengundang Najwa ke Solo kan Pak Jokowi. Tapi ketika Najwa datang, yang grogi malah Pak Jokowi. Tuan rumah yang grogi. Kok bisa? Presiden 2 periode ngundang wartawan ke rumahnya, terus ketika datang, dia grogi. Ini seandainya syutingnya di Narasi TV atau di studio Najwa Shihab gitu ya, mungkin nggak cuma kakinya Pak Jokowi yang gemeter, tapi tangannya juga. Wah, semuanya gemeter. Ya tapi ya ini adalah satu pemandangan baru gitu, karena kita belum pernah melihat Pak Jokowi segemeter ini, segrogi ini ketika berhadapan dengan Najwa atau dengan host yang lain gitu. Karena sebelum-sebelumnya Pak Jokowi selalu bisa ya memainkan atau menguasai suasana gitu. Ya mungkin karena dulu syutingnya di istana gitu ya, rasanya berbeda. Auranya tuh aura-aura penguasa lah. Dan ketika saya nonton video ini, saya melihat ada banyak sekali kejanggalan karena terjadi banyak sekali pemotongan-pemotongan. Ketika di awal-awal saja, ketika Najwa baru memulai membahas soal Pak Jokowi yang baru datang dari Abu Dhabi gitu ya, dan ditanya soal bagaimana setelah tidak menjadi presiden, apakah masih ingin produktif dan sebagainya. Tiba-tiba setelah itu ada potongan gitu. Dipotong soal video Pak Jokowi yang bertemu dengan Pak Prabowo dan membahas soal cawe-cawe. Potongannya tuh agak panjang gitu. Ini lagi ngobrol enak-enak, membahas soal produktif, nggak produktif setelah tidak menjadi presiden, tiba-tiba muncul potongan seperti itu dan bahasanya kemudian beralih kepada bahasan soal cawe-cawe. Jadi ya kayaknya itu ada yang dipotong atau ada perbincangan atau pernyataan-pernyataan yang tidak pede untuk disampaikan ke publik. Jadi disimpan gitu ya. Tidak ditayangkan. Dan kemudian setelah itu ada banyak sekali potongan-potongan sehingga wawancara Najwa dengan Pak Jokowi itu sudah bukan lagi wawancara ala-ala Najwa yang biasa kita lihat gitu ya. Ini nggak biasa karena sangat pendek sekali, cuma 24 menit dan banyak sekali potongan-potongan sehingga alur ceritanya, alur wawancaranya dari titik awal sampai akhir ini semuanya tuh kayak nggak nyambung. Kayak ya pertanyaan-pertanyaan yang kayak pertanyaannya tuh yang
yang ingin disampaikan ke YouTube atau ditampilkan itu hanya pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa dijawab sama Pak Jokowi. Sementara jawaban-jawaban yang dianggap kurang oke, kayaknya Pak Jokowi terlalu gemeter dan sebagainya itu jadi nggak ditayangkan gitu. Karena banyak sekali potongan-potongan dan ini semakin meyakinkan saya bahwa ternyata mental Pak Jokowi sudah runtuh, sudah turun dibandingkan ketika beliau masih menjadi presiden. Dan persis seperti prediksi saya, semua yang tayang yang ada di YouTube Najwa Shihab semuanya nggak penting. Semuanya adalah cerita-cerita lama gitu ya, cerita-cerita yang sudah kita ketahui bersama-sama dan semua beritanya ada di media. Tidak ada pernyataan baru. Misalkan seperti soal survei Presiden Prabowo yang 80,9%, ya bagi Pak Jokowi itu bagus gitu ya. Program makan gratis ya bagus gitu ya. Dan saya nggak memberi masukan kepada Gibran, ya nggak memberi masukan kepada Pak Prabowo, ya karena saya kan di Solo ya. Ya gaya-gaya politik sen kiri belok kanan lah ini, karena ya ketika Pak Jokowi bilang ya saya kan di Solo, padahal sering ke Jakarta, sering ke Jakarta. Ini politik sen kanan belok kiri lah ini. Jadi ya kita sama-sama paham bahwa kalau Pak Jokowi bilang iya, artinya enggak. Kalau bilang enggak, artinya iya. Begitu terus rumusnya gitu. Dan ketika Pak Jokowi ditanya soal demo adili Jokowi, karena ada juga orang yang coret-coret adili Jokowi di Jogja, Solo, Medan, Surabaya, di kota-kota besar, itu jawaban Pak Jokowi ternyata sangat-sangat sangat-sangat mengejutkan gitu. Karena bagi Pak Jokowi ya itu ekspresi kalah pilpres. Ya, apa coba? Ekspresi kalah pilpres katanya. Kok bisa gitu? Ini mohon maaf ke Pak Jokowi gitu ya. Jawaban-jawaban seperti ini kita sudah dapatkan sejak 5 bulan yang lalu gitu. Jawaban-jawaban kalah pilpres ini ya 5 bulan yang lalu ya sudah ada gitu. Ketika kita mengkritik apapun lah terkait pemerintah, terkait Pak Jokowi, terkait keluarga Pak Jokowi dan sebagainya, jawaban para buzzer, ya ini orang kalah pilpres, ini kelompok 16%, ini kelompok berapa persen gitu dan sebagainya gitu. Jadi apapun isunya, apapun kritikan dan masalahnya, jawaban para buzzer kalah pilpres nih. Dan terus terang bagi saya itu udah nggak mempan gitu, karena udah 5 bulan yang lalu. Tiap hari itu, ketika ada isu apapun, itu isu gas LPG kayak soal PPH, dan kemudian yang terbaru kemarin soal aturan apalah gitu ya. Semuanya tuh dijawab dengan ya ini pasti kalah pilpres, ini kalah pilpres ya. Jadi bagi kita itu udah jawaban yang udah gak mempan gitu. Karena buzzer-buzzer sebelumnya itu sudah melaksanakan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi gitu. Persis ucapannya tuh. Itu ekspresi kalah pilpres. Oh, itu orang yang sakit hati. Oh, itu yang belum move on. Persis jawaban-jawaban para buzzer gitu. Jadi ketika Pak Jokowi kemudian menjawab seperti itu, kan saya jadi curiga. Jangan-jangan emang dikerahkan. Atau Pak Jokowi juga buzzer. Ya, tapi jawaban seperti itu bagi saya sangat-sangat tidak sesuai dengan latar belakang Pak Jokowi sebagai presiden 2 periode. Karena ya dengan ekspresi yang apa ya, yang penuh keraguan, Pak Jokowi bilang itu belum move on, ya itu ekspresi kalah pilpres. Itu kan jawaban yang buzzer gitu. Kalau jawaban seorang presiden emang 2 periode memang tidak punya masalah, harusnya kan berani lantang. Silahkan kalau memang ada kasus dilaporkan. Itu jawaban yang ingin kita dengar gitu. Itu kan jawaban Pak Jokowi dulu ketika masih jadi presiden gitu kan. Ya kalau ada kasus silahkan diproses hukum. Itu kan jawaban-jawaban Pak Jokowi dulu gitu. Tapi setelah tidak menjadi presiden ternyata mulai ragu ya. Mulai takut. Tapi dari sini, dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ini menjadi satu pengakuan secara tidak langsung bahwa Pilpres 2024 memang sama sekali nggak netral. Karena ketika ada orang menulis atau menuntut adili Jokowi, itu kemudian dianggap sebagai ekspresi kalah Pilpres. Jadi ya ini menunjukkan sebuah pengakuan bahwa Pilpres itu memang Pak Jokowi all out untuk mendukung Prabowo dan Gibran. Jadi kita bukan kalah melawan Prabowo, tapi kalah melawan Jokowi, melawan Presiden Indonesia yang punya kekuasaan, yang memang punya kendali kepada semua institusi aparat dan semua orang-orang yang ada di daerah. Jadi ya
kalau pilpresnya sudah nggak netral seperti ini, itu kan jadi semakin memperburuk citra Jokowi sebenarnya. Itu yang mungkin tidak disadari sama Pak Jokowi. Tapi mungkin karena sudah mulai kehabisan kata-kata, tidak juga berani untuk menyampaikan, ya silahkan dilaporkan gitu kan. Mungkin Pak Jokowi nggak berani, akhirnya ya muncul ucapan yaitu ekspresi kalah pilpres. Dan yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab di akhir videonya, ini ternyata wawancara yang dilaksanakan di Solo bersama Pak Jokowi itu persis seperti yang apa saya sampaikan di awal, bahwa ini ada banyak sekali potongan ternyata gitu ya. Dan Najwa Shihab kemudian mengkonfirmasi bahwa Najwa berdiskusi kurang lebih hampir 2 jam atau setidaknya lebih dari 1 jam gitu ya, tapi yang tayang 24 menit. Ya, Najwa tuh sebenarnya ingin bilang begini, sebenarnya kita tuh diskusi banyak 2 jam gitu ya, tapi banyak yang nggak bisa ditayangkan karena disuruh dipotong, disuruh potong-potong, disuruh off the record ya. Tapi bahasa Najwa itu ya sangat-sangat halus, sangat-sangat ya coba mengelabuhi kita gitu ya. Sekelumit perbincangan on the record katanya, on the record ya yang bisa ditayangkan, off the record ya yang dipotong-potong tadi gitu kan. Ya maksudnya ya banyak video yang dipotong dan tidak boleh ditayangkan. Dan Najwa sebenarnya saya kayaknya kecewa sekali tuh, kok dipotong sih ya. Tapi ya gimana, tamu datang ke Solo gitu ya, harus ikutan tuan rumah ya, ikut aturan tuan rumah. Dan Najwa akhirnya mengerti, menyadari dan mengundang Pak Jokowi datang ke Narasi TV supaya nanti kalau ada di studio ya terserah studio, terserah aturan main tuan rumahnya gitu ya. Bisa juga kemudian nanti mungkin ditayangkan secara live kan, bisa juga gitu kan. Jadi ya, tapi itu tidak akan terjadi kayaknya. Kalau Pak Jokowi datang ke studio Najwa, wah, habis kayaknya dia gitu ya. Kayaknya nggak akan berani, karena ya kembali lagi, sepanjang wawancara, Pak Jokowi ini sangat-sangat grogi sekali. Kakinya sangat gemeter sekali gitu ya. Jadi ya, apalagi nanti kalau sampai live, wah, itu pasti lebih gemeter tuh, pasti keringetan. Tapi ya wajar aja, sekali lagi ini karena memang bukan lagi presiden. Jadi ketika Pak Jokowi jadi presiden, jawaban-jawabannya bisa sangat tegas sekali, bisa sangat percaya diri sekali. Tapi ketika sekarang sudah tidak lagi menjadi presiden, Pak Jokowi nampak sangat ketakutan, sangat grogi sekali. Dan dari semua pernyataan yang disampaikan di video Najwa Shihab ini, saya akhirnya mengerti kenapa Pak Jokowi nampak ketakutan. Karena ternyata gitu ya, efek dari demonstrasi atau tuntutan adili Jokowi dengan kerumunan massa yang terjadi di berbagai kota itu nampaknya juga mempengaruhi mental seorang Jokowi. Jokowi hari ini yang ketika di demo itu sudah tidak lagi menjadi presiden. Ketika sekarang Pak Jokowi di demo atau dituntut untuk diadili, Pak Jokowi hari ini sudah bukan lagi orang yang punya kuasa atau bisa melakukan apa saja di Indonesia. Jadi ketakutan yang seperti itu, ketakutan tidak mampu untuk mengendalikan situasi dengan tuntutan massa yang begitu besarnya di berbagai kota, itulah yang kemudian nampaknya mempengaruhi mental seorang Jokowi sampai ketakutan sekali ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan Najwa Shihab. Tapi ya, sebelum Pak Jokowi ini takut menghadapi Najwa, sebenarnya kan gaya-gaya politik yang coba dimainkan oleh Pak Jokowi ini sebenarnya adalah gaya-gaya lama gitu ya. Jadi ketika Pak Jokowi ngundang Najwa ke Solo, ya itu samalah seperti ngundang Fahri Hamzah dulu ke istana, diundang Fadlizon, Fahri Hamzah diundang ke istana dengan harapan setelah itu ya dia membaik gitu ya. Fadlizon, Fahri Hamzah sepulang dari istana jadi nggak terlalu kritis. Harapannya kan seperti itu. Ini gaya-gaya lama gitu, tapi ternyata kayaknya tidak berhasil gitu, karena Najwa sangat-sangat kritis sekali. Bahkan di akhir videonya Najwa bilang bahwa ya ini sebenarnya wawancaranya 2 jam, tapi ya yang ditampilkan hanya 24 menit gitu. Jadi tuntutan massa atau gerakan adili Jokowi itu ternyata sangat-sangat menakutkan bagi Jokowi, sampai kemudian harus mengundang Najwa untuk menyampaikan klarifikasi dan jawaban untuk supaya bisa mengucapkan bahwa itu adalah ekspresi orang kalah pilpres. Hanya sebatas itu gitu. Tapi ternyata itu pun apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Najwa di Solo nampaknya tidak berhasil, karena melihat Pak Jokowi sangat-sangat ketakutan dan tidak bisa menutupi rasa groginya. Jadi dengan begini, kalau setelah ini masih muncul gerakan-gerakan demo atau gerakan adili Jokowi, itu mungkin akan membuat
seorang Pak Jokowi tambah hancur mentalnya. Ya terserah kalian gitu ya, saya nggak mau menyuruh, terserah kalian mau melanjutkan atau enggak gitu ya. Tapi ya kira-kira seperti itulah bayangannya, bahwa ternyata demo-demo yang meskipun masih terlihat kecil gitu ya, tapi terjadi di berbagai kota, itu sudah cukup menakutkan bagi seorang Jokowi karena dia sudah tidak punya kekuasaan apa-apa hari ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.